Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang elastisitas. Nah, indikator yang ingin kita capai pada materi elastisitas itu adalah: yang pertama, menjelaskan pengertian elastisitas; yang kedua, menjelaskan benda elastis dan benda plastis; kemudian menjelaskan pengertian tegangan dan regangan; kemudian menjelaskan grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang; menjelaskan modulus elastisitas; kemudian kita akan menyelesaikan soal, lalu menjelaskan contoh aplikasi elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ke elastisitas. Sebelumnya ada yang tahu apa itu elastisitas? Oke, Zahira silahkan. Oke, tepuk tangan buat Zahira. Nah, jadi Bapak ulang lagi ya. Elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu benda untuk kembali ke posisi awal apabila gayanya dihilangkan. Oke, sebagai contoh, bentar. Ini karet. Nah, karet kan seperti ini. Kemudian Bapak berikan gaya. Nah, dia akan berubah bentuk. Kemudian gayanya Bapak hilangkan atau Bapak nggak tarik lagi. Nah, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, itulah yang disebut dengan elastisitas. Nah, pertanyaan sekarang, apakah semua benda itu elastis? Tidak. Nah, ada yang benda elastis, ada benda plastis. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini tadi sudah jelas ya. Contoh dari elastis, benda elastis, yaitu karet. Apabila kita tarik, dia kembali ke bentuk semula. Nah, sedangkan benda plastis ini seperti permen karet. Nah, ketika Bapak tarik atau Bapak berikan gaya, nah, dia tidak kembali lagi ke bentuk semula. Itu dinamakan dengan benda plastis, seperti itu. Nah, jadi contoh dari benda elastis itu ada karet gelang, per, pegas, dan sebagainya. Kalau contoh dari benda plastis itu ada plastisin, permen, karet, tanah, dan sebagainya. Oke. Di sini kalian bisa lihat perbandingan sifat elastisitas. Nah, perbandingannya itu ada sifat elastis, ada sifat plastis. Nah, bentuknya seperti ini, seperti Bapak jelaskan tadi. Kemudian keduanya Bapak berikan gaya. Nah, dia akan mengalami regangan yang sifat elastis, sedangkan sifat plastis juga dia akan melebar. Kemudian ketika gayanya dihilangkan, dia kembali ke bentuk semula, tapi yang plastis tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, umumnya semua benda di permukaan bumi ini, apabila kita berikan gaya, dia akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Oke, sekarang apakah benda elastis itu dapat menjadi plastis? Bisa. Nah, benda elastis akan mengalami plastis apabila Bapak berikan gaya terlalu besar kepada benda elastis ini seperti ini. Nah, dia akan plastis atau putus. Dia tidak dapat lagi kembali ke bentuk semula. Nah, jadi benda elastis dapat mengalami atau dapat menjadi benda plastis apabila batas kemampuan atau batas elastisitasnya itu telah terlampaui. Jadi benda tersebut putus dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Seperti itu. Nah, kemudian di elastisitas ada besaran-besarannya. Yang pertama ada tegangan dan regangan. Nah, apa itu tegangan? Nah, benda elastis dia akan mengalami perubahan atau akan melebar apabila kita berikan gaya. Kemudian dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, itu sebanding dengan tegangan, itu sebanding dengan gaya tariknya dengan luas penampangnya. Nah, di sini dirumuskan sigma kecil sama dengan F per A. Nah, F itu adalah gaya tarik, kemudian A adalah luas penampang, dan sigma kecil adalah tegangan. Nah, akibat dari tegangan tersebut, dia mengalami regangan. Nah, regangan itu apa? Perbandingan antara panjang mula-mula dengan pertambahan benda tersebut. Nah, dapat dirumuskan epsilon sama dengan delta X per X, di mana epsilon itu adalah regangan, X adalah panjang mula-mula, dan delta X adalah pertambahan panjang. Oke, seperti itu. Nah,
sekarang Bapak akan menjelaskan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, ini grafik untuk pegas karena tadi telah Bapak contohkan karet. Sekarang ini grafik untuk pegas. Tuh. Nah, coba kalian perhatikan garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau delta L. Nah, ketika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan batas linearitas pegas sudah terlampaui. Namun pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O disebut daerah elastisitas. Oke. Nah, kemudian apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastisitas sudah terlampaui. Akibatnya setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula atau pegas akan bersifat plastis seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai titik C, pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastisitas dapat menjadi plastis atau bahkan hancur. Nah, semuanya itu balik lagi ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut, seperti itu. Oke. Kemudian ada modulus elastisitas. Nah, menurut Robert Hooke, modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Nah, jadi modulus elastisitas sama dengan tegangan per regangan. Nah, modulus elastisitas itu disingkat dengan E atau disimbolkan dengan E sama dengan sigma kecil karena tegangan yang kita udah jelaskan tadi, Bapak jelaskan tadi, sigma kecil per epsilon. E sama dengan rumus dari tegangan adalah F per A, sedangkan regangan adalah delta L per L0. Kemudian E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Nah, itu untuk modulus elastisitas. Oke, contoh soal. Andi memiliki sebatang logam besi panjang 1 meter dan luas 1 cm kuadrat. Kemudian Andi menarik logam tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitasnya? Oke. Di sini diketahui bahwasannya panjang mula-mulanya itu 1 meter. Kemudian panjang akhirnya 1,1 meter. Luasnya 1 cm kuadrat. Diubah ke meter kuadrat jadi 1 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian gayanya sebesar 5000 Newton. Ditanya modulus elastisitas. Oke. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, step pertama kita cari tegangan. Nah, rumus tegangan kita udah tahu tadi, sigma kecil sama dengan F per A. Langsung masukkan nilai F-nya 5000 Newton per 1 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jadinya 5 kali 10 pangkat 7 Newton meter kuadrat. Nah, 5000 ini dipangkatkan 5 kali 10 pangkat 3, kemudian 10 pangkat min 4 naik ke atas. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, jadinya 5 kali 10 pangkat 7 Newton meter kuadrat. Nah, kemudian step keduanya kita cari regangan. Nah, rumus regangan epsilon sama dengan delta L per L0. Nah, delta L-nya tadi berarti panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Jadinya 0,1 meter per 1 meter. L0-nya dapatnya 0,1. Oke. Kemudian baru kita masukkan ke modulus elastisitasnya. E sama dengan sigma kecil per epsilon. Jadi sigma kecilnya atau tegangannya tadi 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat per 0,1. Jadi modulus elastisitasnya sama dengan 5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan aplikasi elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian perhatikan mobil yang sedang melewati polisi tidur. Nah, maksud polisi tidur di sini bukan polisi tidur atau polisi yang sedang tidur, melainkan tambahan aspal atau semen yang dipasang
untuk melintas di jalan guna memperlambat kecepatan kendaraan. Nah, saat melewati polisi tidur, kendaraan akan sedikit berguncang karena pengaruh dari tinggi polisi tidur tersebut. Apalagi polisi tidurnya banyak dan berdekatan seperti pada video yang Bapak tampilkan ini. Nah, untungnya setiap kendaraan memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Nah, peredam kejut atau shock absorber, nama kerennya. Peredam kejut akan menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Nah, fungsi peredam kejut sangat penting untuk keselamatan. Apabila tidak ada, kendaraan akan terpental pada saat melewati polisi tidur atau permukaan yang tidak rata. Baik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.